Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak. Silahkan masuk Mbak, silahkan duduk. Ya Bu, terima kasih. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Nama saya ZN Bu. Oh iya Mbak ZN, perkenalkan nama saya Rodotu Syifa sebagai konselor di sini. Kamu bisa panggil Ibu Syifa. Terima kasih juga sudah mau datang ke sini. Iya Bu. Saya sangat senang bertemu dengan kamu. Terima kasih karena kamu sudah mau datang untuk melakukan proses konseling ini. Iya Bu, sama-sama. Baik Mbak, apa ada yang bisa kita bicarakan hari ini? Iya Bu, saya ingin membicarakan tentang masalah saya. Baiklah, silakan ceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Bagaimana? Saya setuju Bu. Saya rasa 30 menit itu cukup. Saya minta Ibu bisa merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Ya Mbak, saya jelaskan dulu. Konseling sendiri merupakan proses bantuan yang dilakukan konselor kepada klien. Kemudian, dalam konseling itu ada beberapa asas yang nantinya harus kita taati bersama ya Mbak. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi nanti di sini itu insya Allah akan dijaga kerahasiaannya. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi di sini tujuannya untuk menyelesaikan masalah ya? Ya, benar. Oh iya, Mbak ZN bisa mulai menceritakan kepada saya yang Mbak rasakan. Silakan. Gini Bu, saya merasa terbebani dengan target dalam pekerjaan saya Bu. Oh ya, terus? Ya, saya pusing Bu, saya capek target saya banyak. Boleh Mbak ceritakan bagaimana keseharian Mbak di tempat kerja? Bisa Bu, sebelumnya memang saya akui, saya senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan saya. Saya juga senang untuk membuang waktu dengan mengobrol bersama teman-teman saya. Padahal target saya masih banyak. Jadi target kamu semakin banyak karena kamu sering menunda-nunda pekerjaan kamu dan memilih mengobrol dengan teman kamu. Ya Bu. Lalu, pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu yang membuat kamu tidak mencapai target dan akhirnya target kamu semakin banyak? Ya Bu, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan bermain itu mempengaruhi target pekerjaan saya. Saya bisa merasakan perasaanmu sekarang ini. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu, Bu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya, Bu, dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya takut jika pekerjaan saya tidak mencapai target terus, saya akan dipecat dan semakin membebani orang tua saya, Bu. Saya benar-benar menyesal, Bu. Sekarang ini kamu ada di posisi sekarang pasti bukan hal yang mudah. Tahun demi tahun sudah kamu lalui dari awal mulai kamu mengikuti seleksi masuk kerja dan sampai akhirnya kamu menjadi karyawan tetap. Orang tuamu pasti begitu mengharapkan buah hatinya bisa sukses. Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya, seperti kamu saat ini. Tapi percayalah bahwa di balik semua problem hidup pasti ada jalan keluar untuk menentukan apa itu artinya sebuah kebahagiaan. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu, supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Pertama, bahwasanya sekarang ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalu kamu itu. Kedua, bahwa kamu merasa takut akan dipecat sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan akan kedua orang tuamu. Saya bingung harus bagaimana, Bu. Baiklah, sekarang silakan kamu mengutarakan semua perasaanmu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tetapi kamu harus menambahkan di belakangnya kalimat, saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Kalau ibu contohkan, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Kamu bisa? Bisa, Bu.
Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa pekerjaan saya tidak memenuhi target dan saya bertanggung jawab atas pekerjaan saya yang tidak memenuhi target itu. Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Ya Bu, hanya itu. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaanmu yang tadi itu dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu sekarang ini? Tidak apa-apa, dibiarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang ini? Ya Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri Bu. Kalau memang kesalahan tersebut berawal dari saya. Jadi kamu sudah menyadarinya. Kalau boleh tahu perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main. Baiklah kalau seperti itu. Lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya agar target kamu terkejar kembali dan tidak merasa terbebani dengan hal tersebut? Ya Bu, mungkin ke depannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini. Dan saya sudah sadar bahwa penurunan target saya disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu dengan bermain dan mengobrol bersama teman-teman. Mulai sekarang, saya harus bisa membagi waktu antara bekerja dan bermain bersama teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali jika kamu menerapkan pada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada pekerjaan kamu, dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Iya Bu, saya akan sungguh-sungguh berusaha. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah yang ingin kamu ceritakan pada ibu? Tidak Bu, mungkin hanya itu. Baiklah, kalau seperti itu konseling ini ibu akhiri. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada ibu, silakan datang saja ke ruangan ibu. Iya Bu, saya sangat berterima kasih Ibu sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi. Sama-sama, syukur kalau memang begitu. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.